Shalom Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dengan saya. Kemarin waktu hari Jumat saya bicara mengatasi lelah versi saya yang ke-1. Dan hari ini saya akan bicara mengatasi lelah yang part 2. Karena untuk bicara mengatasi lelah atau kelelahan itu banyak kali caranya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita manusia dalam pelayanan, di dalam anak Tuhan, di dalam keseharian pasti ada mengalami kelelahan. Kelelahan secara jiwa, kelelahan secara badan, kelelahan secara pikiran, banyak kali kelelahan. Saya mau cerita tentang suami saya. Suami saya itu dia adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang baik, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Suatu hari Tuhan izinkan dia mengalami kebutaan. Mendadak dia buta. Karena habis adanya meninggal, dia terlalu banyak menangis, dia diabetes tinggi. Mungkin itu yang menyebabkan kata dokter kering luka, matanya luka, kering itu yang sulit membuka, itu yang membuat dia buta. Waktu dia buta, dia pergi ke dokter spesialis mata di Jakarta. Dan ketika dia ke dokter itu bilang, Pak Witono, Bapak tidak akan bisa melihat lagi, kebutaan Bapak itu udah fatal sekali. Bapak diabetes, mata Bapak kena glukoma tinggi, dan Bapak ada luka yang terinfeksi, sehingga kebutaan Bapak ini, Bapak punya uang pun nggak sembuh. Ketika mendengar itu, suami saya sempat menangis. Dia bilang sama dokter, bisa nggak sembuh sedikit aja? Dokter bilang, oh nggak bisa Pak Witono. Setelah itu dia pulang, dia bilang, saya tahu hatinya capek, hatinya lelah dan kecewa. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bilang sama saya, manusia, dokter bisa bilang bahwa saya tidak akan bisa melihat. Tetapi saya tidak mau terintimidasi dengan itu. Saya percaya Tuhan bisa membuat saya melihat lagi. Nggak tahu waktunya Tuhan kapan. Dia atasin kejenuhannya itu, kelelahannya itu dengan apa? Dengan mengucap syukur. Satu hari suami saya mengucap syukur 2000 kali minimal. Kadang-kadang 3000 kali. Dia katakan, Tuhan terima kasih, hari ini aku buta, tapi satu hari aku pasti melihat. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan izinkan aku buta, supaya aku tahu orang yang buta itu bagaimana hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudara, dia suami saya mau makan aja harus dibantu oleh suster. Saya di depan dia, jangankan 1 meter, setengah meter aja. Kalau saya tidak bersuara, dia nggak tahu, dia nggak bisa lihat apa-apa, dia buta. Tapi dia menjalani itu tidak dengan kecewa, lelah, ia jujur. Tetapi dia jalani dengan setiap hari mengucap syukur. Dia katakan, Tuhan terima kasih aku buta, supaya aku bisa mengerti kalau orang buta itu begini nggak nyamannya. Tapi aku percaya satu hari aku pasti bisa melihat. Aku nggak tahu bagaimana caranya, tapi aku pasti bisa melihat. Bapak Ibu saudara-saudara, yang luar biasanya di dalam kebutaannya, dia setiap bulan naik ke mimbar, dia khotbah. Dia nggak bisa buka Alkitab, tapi dia pengen khotbah apa? Dia bicara, aku mau khotbah ini. Dia bilang pasalnya, lalu anak saya bacakan. Dia bisa buat khotbah dengan lancar. Dan dia selalu khotbah itu di minggu pertama. Minggu pertama ada perjamuan kudus. Dia memimpin perjamuan kudus. Saudara-saudara, dia bilang sama jemaat, dia bilang sama Tuhan, aku nggak lihat apa-apa, semuanya hitam, aku nggak bisa lihat apa-apa. Tapi aku percaya bersama dengan Tuhan, aku mampu memimpin perjamuan kudus. Setiap bulan dia pimpin perjamuan kudus tanpa bisa salah. Dan setiap hari dia lewati, dia boleh naik khotbah, dia datang bukannya terlambat, tapi before time, bukan hanya on time, before time.
Dia dengan semangat dan setiap hari dia mengucap syukur. Orang-orang tanya, apakah Pak Witono tidak menyalahkan Tuhan? Pak Witono berikan harta kepada Tuhan. Pak Witono melayani Tuhan dengan segenap hati. Tetapi yang Pak Witono dapat adalah kebutaan. Dia bilang enggak. Selama ada Tuhan, ada pengharapan. Dan saya tidak mengalami kelelahan karena saya setiap hari mengucap syukur. Dan saya bawa pengharapan saya di hadapan Tuhan. Satu hari saya pasti melihat. Saudara-saudara, singkat cerita. Satu kali dia dapat kabar di Kuala Lumpur ada dokter ahli retina mata yang bisa membersihkan retina matanya. Maka dia ajak kami sekeluarga, baik anak, istri, menantu, cucu, bahkan ipar-iparnya, adik-adiknya, kami rombongan, kami pergi ke Kuala Lumpur. Waktu jumpa dengan dokter, dokter bilang, Pak Witono, saya bisa bersihkan retina Bapak, mata Bapak, tetapi saya tidak bisa membuat Bapak melihat. Sebab kalau menurut ilmu kedokteran, dibersihkan, walaupun dibersihkan Bapak tetap tidak bisa melihat karena semua saraf-sarafnya sudah rusak. Suami saya jawab apa? Katanya tugas dokter hanya membersihkan retina mata saya, dan tugas Tuhan yang membuat saya melihat. Saya yakin dan percaya ketika kalau Tuhan mau dan ucapan syukur saya menyenangkan hati Tuhan, dan selama ini saya bisa menjalani kelelahan saya dengan ucapan syukur, pasti Tuhan buat saya bisa melihat. Singkat cerita, setelah operasi saudara, kami selesai malamnya, kami makan malam karena kami pergi ada 20 orang, sekeluarga makan malam di bawah di restoran. Suami saya kemana-mana dengan suster, kalau dia makan biasanya didulang suster atau disiapkan suster semua. Waktu itu suster juga siapkan makanan di depan. Waktu suster bilang, Pak mau dibantu makan, terus dia bilang, gak usah, aku mengucap syukur. Dia katakan berdoa, Tuhan aku mengucap syukur kali ini aku bisa makan sendiri. Tiba-tiba selesai dia berdoa, tiba-tiba dia bilang apa? Tuhan terima kasih. Dia lihat ada nasi, ada kue tiaw, ada apapun ada, dia bilang ada. Dan dia sudah bisa melihat. Dia bilang terima kasih Tuhan. Dia cuma minta bisa Tuhan melihat. Dia melihat untuk 1 meter aja, asal bisa melihat orang-orang yang terdekat. Ternyata saudara, dia bisa makan, dia bisa melihat. Dan setelah itu Tuhan buat dia, kami jalan naik mobil, dia bisa melihat semua warna mobil. Dia bukan hanya bisa lihat 1 meter, tetapi dia bisa melihat jauh 10 meter, bahkan lebih. Dia mengatasi kelelahannya di dalam kebutaannya dengan ucapan syukur, dengan satu pengharapan. Selama ada Tuhan, pasti ada harapan. Ketika hatiku penuh dengan ucapan syukur, ketika aku dalam kebutaanku tidak menyalahkan siapapun, ketika aku lakukan bagianku, tugasku, aku boleh khotbah, bisa lakukan semua, dan ucapan syukur itu, Tuhan pasti buat sesuatu keajaiban terjadi. Dan ketika kembali lagi ke dokternya, dan besoknya dokternya bilang, Pak, Bapak, Pak dokter pakai baju warna ini, ternyata Pak dokter ganteng gini-gini. Dokter tanya, emangnya Pak Witono bisa lihat saya? Bisa dong, saya boleh lihat semuanya. Dan ketika itu dokter bilang, mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang alami kelelahan. Pak Witono Gembala Sidang juga alami kelelahan. Tetapi ketika kelelahan dibarengin ucapan syukur sehari 2000 kali dengan pengharapan aku pasti bisa melihat walaupun cuma 1 meter, dan Tuhan jawab semuanya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang merasa kelelahan? Kelelahan karena sakit penyakit, kelelahan karena rasanya sudah melayani, lakukan banyak hal, tapi Tuhan tidak lakukan apa-apa. Ayo, jangan putus asa. Ucapan syukur, selalu ucapan syukur. Ketika masih ada Tuhan, pasti ada harapan. Yang percaya dan mau melakukannya, dan sungguh-sungguh mau berserah sama Tuhan, maka bersama dengan saya katakan amin.